Selamat malam saudara, kembali bersama saya Syifa Aura Zahra dalam News Flash UBS ITV. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, sebanyak 11 pengasuh diketahui bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang disebut-sebut dilakukan atas arahan langsung dari ketua yayasan. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Rizky Andrian, dalam konferensi pers pada Senin tanggal 27 April 2026. Ia menjelaskan bahwa daycare tersebut tidak terdapat aturan tertulis terkait metode pengasuhan. Namun demikian, para pengasuh mengaku tetap menerima instruksi secara lisan, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan kekerasan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh praktik ini diduga sudah berlangsung cukup lama, bahkan menjadi kebiasaan yang diturunkan oleh pengasuh senior kepada pekerja baru. Hal ini menunjukkan adanya pola sistematis pada praktik pengasuh yang menyimpang. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah melakukan visum terhadap 3 anak korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka pada bagian pergelangan tangan, yang diduga disebabkan oleh tindakan pengikatan. Rizky Andrian mengungkapkan bahwa adanya perlakuan tersebut terjadi sejak anak-anak datang pada pagi hari. Anak-anak tersebut dilepaskan pakaiannya, kemudian diikat dalam waktu tertentu, dan hanya dilepaskan pada saat waktu makan atau mandi. Tidak hanya itu, ketua yayasan dan kepala sekolah juga disebut mengetahui, bahkan diduga menyaksikan secara langsung praktik tersebut. Hal ini semakin memperkuat adanya pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan daycare. Kapolresta Yogyakarta, Eva Gunapandia, menyatakan bahwa hingga saat ini telah ditetapkan sebanyak 13 orang tersangka. Mereka terdiri dari 11 pengasuh dan 1 ketua yayasan. Motif sementara dalam kasus ini diduga berkaitan dengan faktor ekonomi pengelola daycare. Diduga berusaha menampung sebanyak mungkin anak, tanpa mempertimbangkan rasio ideal antara jumlah pengasuh dan anak. Dalam praktiknya, 1 pengasuh harus menangani hingga 7-8 anak sekaligus. Para tersangka saat ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal-pasal KUHP terbaru, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Proses penyelidikan terus berlangsung, dan pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berita selanjutnya, kecelakaan kereta di wilayah Bekasi diduga bermula dari insiden awal perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Sebuah taksi listrik dilaporkan mogok saat melintas di atas rel menuju arah Jakarta, sehingga mengganggu perjalanan kereta. Akibat kejadian tersebut, KRL menuju Cikarang sempat berhenti di jalur yang sama dengan KA Argo Bromo Anggrek. Tidak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek menabrak bagian belakang KRL tersebut. Benturan yang sangat terjadi cukup keras, hingga menyebabkan kerusakan parah. Pada bagian depan kereta jarak jauh, dilaporkan masuk ke gerbong wanita KRL. Data terbaru menyebutkan sebanyak 16 orang meninggal dunia, dan 84 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban meninggal diketahui berjenis kelamin perempuan, sebagaimana disampaikan oleh Basarnas. Sementara itu, seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden ini berdampak pada operasional kereta di wilayah Bekasi. Untuk sementara, stasiun Bekasi Timur tidak melayani naik turun penumpang. Perjalanan KRL hanya sampai stasiun Bekasi dan beberapa jalur dibuka secara terbatas untuk kereta jarak jauh. Demikian News Flash pada hari ini. Kita akan kembali 2 jam mendatang dari sekarang. Saya, Syifa Aura Zahra, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih. Audio Jungle. Audio